wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak dosen yang kami hormati dan juga rekan-rekan semua yang kami banggakan. Alhamdulillah kita masih diberikan umur dan kesehatan sehingga dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Pada hari ini kami dari kelompok 8 mata kuliah teori terjemah yang beranggotakan Latifah, Khairia, Irwansyah, dan saya sendiri Muhammad Syafiq Isyam akan membawakan materi mengenai perbedaan metode, prosedur, dan teknik penerjemahan, juga prosedur-prosedur penerjemahan dan contohnya. Baik, kita langsung saja ke pemaparan materi yang pertama, yaitu mengenai perbedaan metode, prosedur, dan teknik penerjemahan yang akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama yaitu mengenai metode penerjemahan. Metode penerjemahan adalah cara melakukan penerjemahan menurut suatu rencana tertentu. Terdapat 8 metode penerjemahan, yaitu yang pertama kata demi kata, harfiah, setia, semantis, adaptasi, bebas, idiomatik, dan juga komunikatif. Nah, metode yang paling sering digunakan yaitu metode semantis dan komunikatif karena dianggap paling memenuhi tujuan ketepatan dan efisiensi dalam penerjemahan. Prosedur dan metode penerjemahan dibedakan menurut satuan penerapannya. Metode pada keseluruhan teks, sedangkan prosedur pada satuan bahasa seperti kalimat, klausa, frase, dan kata. 5 prosedur penerjemahan terpenting yaitu transposisi, modulasi, adaptasi, pemadanan berkonteks, dan pemadanan bercatatan. Prosedur penerjemahan yang pertama yaitu transposisi. Transposisi atau pergeseran bentuk adalah pengubahan bentuk gramatikal dari bahasa sumber ke bahasa sasaran yang dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama wajib dan otomatis, yang kedua penyesuaian struktur gramatika, yang ketiga pewajaran ungkapan, serta yang keempat adalah pengisian kesenjangan leksikal. Prosedur penerjemahan yang kedua adalah modulasi. Modulasi yaitu pergeseran makna atau pergeseran struktur yang juga menyebabkan perubahan perspektif, sudut pandang, atau segi maknawi lain yang dibagi menjadi 2, yaitu wajib dan bebas. Wajib artinya dilakukan apabila suatu kata, frase, ataupun struktur tidak ada padanannya dalam bahasa sasaran. Serta yang kedua adalah bebas, artinya dilakukan karena alasan non-linguistik. Prosedur penerjemahan yang ketiga yaitu adaptasi. Adaptasi adalah pengupayaan padanan kultural antara dua situasi tertentu. Lalu prosedur penerjemahan yang keempat adalah pemadanan berkonteks. Pemadanan berkonteks yaitu pemberian suatu informasi dalam konteks sehingga maknanya jelas. Lalu prosedur penerjemahan yang kelima yaitu pemadanan bercatatan. Pemadanan bercatatan adalah pemberian catatan untuk hal yang tak bisa ditangani oleh prosedur-prosedur lain. Lalu materi yang berikutnya yaitu mengenai teknik penerjemahan. Teknik penerjemahan adalah hal-hal praktis, berbeda dengan metode dan prosedur yang kurang lebih normatif, yang langsung berkaitan dengan langkah praktis dan pemecahan masalah dalam penerjemahan. Masalah praktis ini terkait dengan berbagai masalah kebahasaan, antara lain yang pertama seperti fungsi teks, lalu yang kedua gaya bahasa, yang ketiga ragam fungsional, yang keempat dialek, serta masalah khusus yang perlu penanganan praktis seperti idiom dan metafora. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya yaitu mengenai prosedur-prosedur penerjemahan akan disampaikan oleh rekan-rekan kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada video kali ini Latifah akan menjelaskan tentang prosedur penerjemahan yang diantaranya adalah yang pertama ada prosedur literal, yaitu prosedur yang tidak dihindari pemakaiannya selama dapat menjamin ekuivalensi pragmatis dan referensi dengan bahasa sumber. Dan maksudnya prosedur ini digunakan jika makna bahasa sumber berkorespondensi dengan makna bahasa penerima atau mendekatinya. Dari kata itu hanya mengacu pada benda yang sama, bahkan memiliki asosiasi yang sama pula.
Adapun objek prosedur ini merentang mulai dari penerjemahan kata demi kata, frase demi frase, kemudian kolokasi demi kolokasi, hingga kalimat demi kalimat. Kan tetapi semakin panjang unit terjemahan, maka semakin sulit pula prosedur literal diterapkan. Yang kedua, ada prosedur transkripsi atau transfer yang dipahami sebagai prosedur pengalihan suatu unit linguistik dari bahasa sumber ke dalam bahasa nas, yang dimana dengan menyalin huruf atau melakukan transliterasi. Adapun hal-hal yang diterjemahkan diantaranya adalah nama orang, nama geografis dan topografis, kemudian judul buku, dan lain sebagainya. Kemudian dalam nas sastra dan iklan, kata-kata kebudayaan sering ditransfer untuk memberi warna lokal, kemudian menarik perhatian pembaca, kemudian menimbulkan keintiman antara nas dan juga pembaca, dan untuk mengapresiasi budaya bahasa sumber. Kemudian yang ketiga ada prosedur ekuivalensi budaya, di mana dalam prosedur ini kata budaya bahasa sumber diterjemahkan dengan kata budaya bahasa penerima yang equivalent. Prosedur ini digunakan secara terbatas karena seperti yang kita tahu tidak ada dua budaya yang persis sama. Misalnya dalam nas yang bersifat umum, publikasi atau propaganda, dan dalam penjelasan singkat kepada pembaca yang kurang mengetahui budaya bahasa sumber. Adapun dalam praktiknya, prosedur ini kerap dilengkapi dengan prosedur ekuivalensi fungsional dan juga deskriptif. Kemudian untuk yang terakhir ada prosedur modulasi dan juga transposisi. Prosedur modulasi ini dipahami sebagai perubahan pandangan atau perspektif yang berkaitan dengan kategori pemikiran atau perubahan unsur leksis suatu unit linguistik dengan unsur linguistik yang berbeda dalam bahasa penerima. Misalnya, bentuk jama yang diterjemahkan menjadi bentuk tunggal, kemudian bentuk verba yang diterjemahkan menjadi bentuk nomina, kemudian kalimat aktif yang diterjemahkan menjadi kalimat pasif. Dan kemudian yang terakhir ada prosedur transposisi, yaitu prosedur ini berkaitan dengan pengubahan dan penyesuaian struktur bahasa sumber dengan struktur bahasa penerima atau struktur bahasa yang sasaran. Kemudian prosedur ini ditempuh tak kala penerjemah tidak menemukan struktur bahasa penerima yang sama dengan struktur bahasa sumber. Kemudian penerjemahan misalnya dapat mengubah kalimat majemuk menjadi beberapa kalimat tunggal, kemudian bentuk tunggal menjadi kalimat jama ataupun sebaliknya. Kemudian ada kategori verba yang dirubah menjadi nomina. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Irwan Syah, saya dari kelompok 8. Di sini saya akan memaparkan materi tentang contoh-contoh prosedur literal, prosedur transkripsi, prosedur ekuivalensi budaya, prosedur modulasi, dan prosedur transposisi. Yang pertama, contoh dari prosedur literal. Ini ada bahasa Arab dan terjemahannya. Saya baca terjemahannya saja. Sebagaimana kulit terbawah itu tampak manfaatnya dengan dikaitkan kepada kulit yang teratas, maka ia menjadi isi dan memeliharanya dari kerusakan ketika disimpan. Apabila dipisahkan, niscaya mungkin dimanfaatkan untuk kayu api, kan tetapi turun kadarnya dengan dikaitkan kepada isi. Begitu juga semata-mata i'tiqad, tanpa tersingkap banyaknya manfaat dengan dikaitkan kepada semata-mata penuturan lisan, itu kurang kadarnya dengan dikaitkan kepada tersingkap dan penyaksian yang berhasil dengan terbukanya dada dan kelapangannya, tersinarnya nur kebenaran padanya. Terjemahan dari Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Jadi contoh di atas menjelaskan bahwa penerjemah mengalihkan nas sumber ke nas penerima secara literal, yaitu huruf demi huruf, kata demi kata, frase demi frase, klausa demi klausa, dan struktur demi struktur, dialihkan secara persis dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia tanpa memperdulikan apakah hurufnya itu diterima atau tidak diterima bahasa Indonesia. Selanjutnya,
contoh dari prosedur transkripsi. Di sini ada bahasa Arab lagi, saya baca terjemahan saja. Salah seorang orientalis Jerman kontemporer yang kondang mulai belajar bahasa Arab pada usia 15 tahun, lalu mendalami beberapa bahasa umat Islam seperti Turki, Persia, dan Urdu. Nah, terjemahnya, penjelasannya pada contoh di atas tampaklah bahwa penerjemah menyesuaikan kata yang ditransfer dengan sistem pelafalan dan morfologi bahasa penerima, sehingga kata itu selaras dengan bahasa penerima. Yang ketiga, contoh dari prosedur ekuivalensi budaya. Contoh, di sini ada bahasa Arab lagi, saya baca terjemahan saja. Abdul Mukmin membangun 5 ikat pinggang pengaman di sekitar kamp militernya. Nah, pada contoh di atas, penerjemah berupaya mendeskripsikan ungkapan kebudayaan Ahjimahamiah dengan ikat pinggang pengaman. Namun prosedur itu menghilangkan nuansa budaya dari kata yang diterjemahkan, karena deskripsi itu tidak lazim dalam bahasa penerima. Dalam tuturan orang Indonesia dikenal ungkapan sabuk pengaman atau sabuk keselamatan untuk menggambarkan sesuatu yang berbentuk tali, jalur, atau benteng yang berfungsi menjaga keamanan. Dengan demikian, Ahjimahamiah diterjemahkan dengan sabuk keselamatan. Selanjutnya, contoh dari prosedur modulasi. Di sini ada ayat Al-Quran, "Asabahum sayyi'atu ma 'amilu", maka mereka ditimpa oleh akibat kejahatan perbuatan mereka sendiri. Surat An-Nahl ayat 34. Pada contoh di atas tampak gejala perubahan konstruksi aktif menjadi pasif, yaitu ashabahum yang aktif dimodulasikan menjadi pasif, jadi ditimpa. Di samping itu terlihat pula penggunaan bentuk jamak menjadi tunggal, seperti kata sayyi'at yang berbentuk jamak diterjemahkan dengan kejahatan yang berbentuk tunggal. Selanjutnya, contoh dari prosedur transposisi. Contoh ini diambil dari Al-Quran, "Wa huwa ala kulli syai'in alim", dan dia mengetahui segala sesuatu. Al-An'am ayat 102. Nah, pada contoh di atas tampak bahwa penerjemah menerapkan cara penerjemahan yang diistilahkan dengan prosedur transposisi. Di antara cara itu ialah mengubah sumber yang berkategori nomina menjadi verba. Kata alim diterjemahkan menjadi mengetahui. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.